Sekitar 60% dokter muda mengalami burnout. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita memilukan dari dunia pendidikan kedokteran, yaitu dugaan bunuh diri mahasiswa kedokteran spesialis. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang sebuah isu yang berhubungan dengan burnout di kalangan mahasiswa kedokteran dan dokter-dokter muda. Bagaimana burnout bisa berakhir dengan bunuh diri? Yuk kita ulas sama-sama di Bahas Jurnal. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang biasanya terjadi akibat tekanan kerja yang berlebihan. Burnout ini ternyata bukan masalah yang kecil. Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, burnout telah menjadi fenomena yang umum di kalangan mahasiswa kedokteran dan dokter residen. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% dokter muda di Amerika Serikat mengalami burnout. Di Indonesia sendiri, meskipun datanya mungkin belum terlalu terekspos, kita bisa melihat dari berbagai kasus dan cerita bahwa kondisi ini sangat nyata dan meresahkan. Tahukah teman-teman, kalau dokter yang mengalami burnout lebih berisiko membuat kesalahan medis, bahkan mereka juga lebih rentan terhadap ide bunuh diri. Masalah burnout ini bukan cuma soal capek dari segi fisik, tapi juga bisa berdampak besar pada keselamatan pasien. Pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tegas tentang jam kerja maksimal dan sistem dukungan mental bagi mahasiswa dan dokter-dokter muda. Di sisi lain, masyarakat, terutama institusi pendidikan, juga harus bisa lebih peka terhadap kondisi mental para trainee medis dan menyediakan akses yang mudah untuk konseling dan bantuan profesional. Namun tentu saja masih ada kendala yang belum teratasi. Misalnya, stigma tentang kesehatan mental di kalangan medis itu masih tinggi. Banyak yang merasa malu atau takut dianggap lemah jika mencari bantuan. Selain itu, tekanan dari lingkungan kerja yang kompetitif dan hierarkis juga sulit untuk dihilangkan dalam waktu singkat. Artikel ini berjudul A Narrative Review on Burnout Experience by Medical Students and Residents, yang ditulis oleh Liselott Darby dan kawan-kawan. Jurnal ini diterbitkan di Medical Education pada tahun 2016 dan termasuk dalam kategori Quiz 1 di Scopus. Hal ini menunjukkan kualitas jurnalnya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara naratif bagaimana burnout terjadi di kalangan trainee medis, faktor-faktor penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur yang melibatkan pencarian artikel di Medline dari tahun 1990 hingga 2015. Salah satu kelebihan metode ini adalah pendekatan yang komprehensif sehingga menjangkau banyak riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa burnout sangat umum terjadi dan memiliki dampak yang serius, mulai dari menurunkan kualitas profesionalisme hingga meningkatkan risiko ide bunuh diri. Diskusi dalam riset ini menyoroti pentingnya dukungan dari lingkungan kerja yang sehat untuk mencegah kejadian burnout ini. Yang menarik dari penelitian ini adalah penekanannya pada faktor lingkungan sebagai penyebab utama burnout. Jadi bukan sekedar kelemahan individunya. Ini membuka mata kita bahwa reformasi sistem dan budaya dalam pendidikan kedokteran dan dunia kesehatan, serta reformasi di dunia kerja medis sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Institusi medis bisa mulai dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif, mengurangi jam kerja yang berlebih, dan memberikan akses mudah ke layanan kesehatan mental. Selain itu, meningkatkan kesadaran akan burnout di kalangan tenaga medis juga penting, agar mereka tidak merasa sendirian dan malu untuk mencari bantuan. Burnout adalah sebuah kondisi kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi. Ini telah dikenal sebagai salah satu ancaman terbesar bagi para mahasiswa kedokteran dan residen, juga bagi tenaga kesehatan yang lain. Dalam jurnal yang diulas sebelumnya, terbukti bahwa tingkat burnout di kalangan trainee medis sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada populasi umum.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental para dokter-dokter muda, tetapi juga meningkatkan risiko perilaku yang berbahaya, termasuk adanya ide untuk bunuh diri. Dalam kasus yang terjadi di salah satu kampus di Indonesia, ditemukan buku harian yang mengungkapkan bahwa tekanan yang dihadapi korban selama kuliah kedokteran termasuk perundungan dari senior. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal yang menyebutkan bahwa faktor lingkungan kerja dan belajar seperti perundungan adalah pemicu utama burnout, bukan semata-mata karena kelemahan pribadi orang itu sendiri. Perundungan yang dilaporkan dalam kasus ini menggarisbawahi kenyataan yang pahit yang dihadapi oleh banyak trainee medis. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa hubungan yang buruk dengan atasan atau dengan senior mereka dan dukungan yang minim dari rekan sejawat dapat memperburuk kondisi burnout. Kondisi ini diperparah dengan adanya ekspektasi yang tinggi dan lingkungan kerja yang keras, membuat banyak mahasiswa dan residen merasa tidak mampu bertahan. Langkah drastis yang diambil oleh Menteri Kesehatan dengan menutup sementara program anestesi di kampus tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini. Ini juga mengirim pesan yang jelas bahwa perilaku perundungan di lingkungan medis atau di lingkungan pendidikan itu tidak akan bisa ditoleransi. Kasus ini bukan yang pertama dan bisa jadi bukan yang terakhir. Burnout dan kesehatan mental di kalangan mahasiswa kedokteran dan residen adalah isu global yang membutuhkan perhatian serius. Seperti yang diungkapkan dalam jurnal tersebut, burnout dapat merusak perkembangan profesional, menurunkan kualitas perawatan pasien, dan menyebabkan adanya konsekuensi pribadi yang tragis, seperti bunuh diri. Masyarakat dan institusi medis perlu menyadari bahwa membentuk dokter yang tangguh bukan berarti mengabaikan kesehatan mental para calon-calon dokter muda tersebut. Sebaliknya, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan bebas dari perundungan adalah kunci untuk memastikan bahwa para calon-calon dokter ini dapat berkembang dengan baik, bukan hanya bertahan. Sebagai kesimpulan, burnout di kalangan mahasiswa kedokteran dan dokter muda atau di institusi pendidikan kesehatan yang lain adalah masalah yang serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Mulai dari reformasi sistem pendidikan hingga perubahan budaya di dunia medis. Kasus menyedihkan yang terjadi baru-baru ini seharusnya menjadi wake up call bagi kita semua. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten lebih lanjut tentang review jurnal. Beritahu di kolom komentar jurnal apa lagi yang ingin kita bahas selanjutnya, atau ada hal penting lainnya tentang tema ini yang perlu kita bahas. Mari berdiskusi sehat di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat untuk bahas jurnal.